Iya kan? Survei kepuasan tinggi. Anak sudah berhasil jadi wakil presiden terpilih sesuai harapan keluarga. Kenapa Presiden Jokowi meminta maaf? Nggak logis ini kan? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama kita akan mengulik-ngulik politik air mata. Dalam survei Litbang Kompas terakhir ya, bulan Juni lalu, angka kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi itu naik menjadi 75,6%. Ini naik dari angka per Desember 2023 lalu yang mencapai angka 73,5%. Untuk alasannya itu tetap ya, nomor satu karena sering mendapatkan bansos. Ini mencapai 21,7%. Sementara soal pemerataan pembangunan dan pembangunan yang masif hanya mendapat angka masing-masing 10%-an saja ya. Ini artinya mayoritas rakyat puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi itu semata-mata karena dapat bansos. Bansos adalah kunci dan jalan ninja Presiden Jokowi untuk mendapatkan kepuasan dari rakyatnya. Susah loh buat dapat angka segitu tinggi, 75,6%. Ini bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian yang hebat. Lalu kenapa kok dalam acara Zikir Nasional malam Jumat lalu, Pak Jokowi itu malah minta maaf? Permintaan maaf yang juga kemudian disertai dengan tetesan air mata ketika berzikir itu memancing banyak reaksi dari berbagai pihak. Dari elit politik tentu terbagi dua ya. Kalau partai-partai politik pengusung Prabowo tentu memberikan pujian. Sedangkan PDIP yang tentu saja sudah paham jeroannya Pak Jokowi itu justru mempertanyakan ketulusan permintaan maaf itu. Beneran minta maaf apa sekedar nyari simpati nih? Atau jangan-jangan drama baru lagi? Wah. Sementara para pengamat politik juga menanggapinya dengan sinis. Misalnya pakar komunikasi politik Henry Satrio menghubungkan permintaan maaf Presiden Jokowi dengan 18 dosa yang dimuat dalam media Tempo. Jadi menurut Henry, permintaan maaf itu sebagai pengakuan dosa dari Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi itu seorang pendosa. Karena saat ini dosa-dosanya itu makin kelihatan karena seperti ekonomi yang sedang sulit, banyak pembangunan yang tidak selesai, banyak BUMN yang kolaps atau ambruk dan lain sebagainya ya. Kemudian, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta maaf karena beliau sadar banyak ambisinya yang tidak tercapai atau tidak terrealisasi. Misalnya IKN. Beberapa kebijakan Jokowi juga mendapat penolakan dari masyarakat seperti kenaikan UKT dan Tapera ya. Sementara anaknya, Kaisang sejauh ini juga gagal masuk di Pilkada Jakarta karena tidak ada atau belum ada partai yang mau mengusung Kaisang. Partai-partai politik yang tadinya mendukung Presiden Jokowi nampak mulai mencoba melepaskan diri karena ada perbedaan kepentingan. Presiden Jokowi, kata Ray Rangkuti, menjelang lengser nggak punya pegangan lagi. Jadi Pak Jokowi jadi cemas ya karena kehilangan dukungan politik dan merasa perlu menarik simpati masyarakat dengan cara meminta maaf. Pengamat lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia Syah ya, menyebut bahwa permintaan maaf itu sekedar formalitas aja. Karena minta maafnya itu setelah 10 tahun memimpin. Itu pun minta maaf hanya untuk masa jabatan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Begitu banyak katanya kesalahan atau dosa Jokowi yang jadi beban masyarakat. Sehingga menurut Dedi tidak cukup hanya dengan permintaan maaf secara lisan. Dedi mencurigai bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sedang dalam posisi terdesak. Untuk cari aman, maka Pak Jokowi pun menyampaikan permintaan maaf dengan menyeret nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Satu lagi pengamat politik ya, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus. Namanya Gede Siryana. Juga menganalisa permintaan maaf Presiden Jokowi ini. Gede Siryana merasa aneh.
Kok Presiden Jokowi minta maaf ke publik? Sementara hasil survei kepuasan atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi kan justru meningkat menjelang akhir masa jabatan. Yang tadi itu ya, dari Litbang Kompas itu 75,6% angkanya, tinggi banget. Sementara agenda politik dinasti Jokowi malah berhasil tanpa ada hambatan dari partai-partai politik. Bahkan agenda politik dinasti ini didukung oleh koalisi partai politik pengusung Prabowo kan. Menurut Gede Siryana, permintaan maaf Jokowi itu terkesan ya formalitas aja ya, karena tidak disertai dengan pernyataan penyesalan mendalam atas perbuatan tertentu. Misalnya, Pak Jokowi menyesal gitu ya dengan mendorong Gibran jadi cawapres. Padahal di balik itu ada pelanggaran etik berat di MK ya. Nggak ada penjelasan nyata seperti itu. Makanya, ketulusan permintaan maaf itu jadi dipertanyakan. Iya kan? Survei kepuasan tinggi. Anak sudah berhasil jadi wakil presiden terpilih sesuai harapan keluarga. Kenapa Presiden Jokowi meminta maaf? Nggak logis ini kan? Adik iparnya masih tetap di MK, walaupun dipecat jadi dari jabatan ketua MK, tapi kan masih jadi hakim MK. Anak yang bungsu sudah jadi ketua umum partai sesudah hanya 2 hari jadi kader. Partai itu pun sudah menyebut diri mereka sebagai partainya Jokowi. Partai politik lainnya yang mencapai posisi kedua sebagai pemenang Pileg 2024, Partai Golkar, katanya sudah juga menyiapkan posisi bagi Pak Jokowi dalam struktur partainya. Bahkan ada wacana menghidupkan lagi Lembaga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dengan revisi Undang-Undang One Team Press sebagai tempat untuk Pak Jokowi dalam pemerintahan Prabowo nanti. Ini kan semuanya merupakan keberhasilan buat seorang Jokowi dan keluarga. Kok sampai merasa perlu meminta maaf ya, dapat yang enak-enak, kok minta maaf? Oleh sebab itu, saya kira kita perlu melihat poin-poin permintaan maaf Pak Jokowi itu. Poin-poin itu menjadi penting ya untuk melihat ada apa di balik permintaan maaf Presiden Jokowi itu. Pertama, Pak Jokowi bilang bahwa dirinya adalah manusia biasa. Pak Jokowi meminta kita memahami beliau sebagai manusia biasa. Manusia biasa tentunya memperhatikan keluarganya. Jadi wajar kalau urusan dan ambisi keluarga menjadi fokus Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sebagai manusia tentunya lebih cinta keluarganya dong. Artinya segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi itu ya demi keluarga. Hasilnya ya untuk keluarga. Bahkan mau main drama demi mendukung keluarga. Iya kan? Ketika Pak Jokowi bilang bahwa Gibran belum cukup umur dan gak logis jadi cawapres, itu semua kan ternyata hanya drama saja. Karena menurut PDIP, 1 bulan sebelum omongan itu keluar, keluarga Jokowi justru sudah memutuskan Gibran jadi cawapres. Bahkan juga diungkap oleh PDIP bahwa soal perpanjangan masa jabatan jadi 3 periode itu skenarionya sudah disusun oleh Presiden Jokowi sejak memenangkan Pilpres 2019. Jadi dijabanin ya, main drama demi keluarga. Lanjut ke poin 2, bahwa Presiden Jokowi tidak bisa memenuhi harapan semua pihak. Ini ya kata-kata Pak Jokowi. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Demikian perkataan Presiden Jokowi. Lah iya kan? Yang penting kan harapan keluarganya itu sudah terpenuhi. Karena memang fokusnya ya buat dinasti, buat keluarga. Kalau rakyat itu sih tinggal dikasih bansos aja kan udah beres. Bahkan bisa untuk memenangkan Pilpres kan. Rakyat harusnya paham dong. Saya dan teman-teman sebagai rakyat diminta memahami bahwa sebagai manusia biasa, Pak Jokowi ya lebih mikirin anak-anak beliau, keluarga beliau. Makanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun pernah mengungkapkan keinginan jadi anak presiden aja kalau bisa memilih katanya. Karena Pak Ma'ruf ini kan sudah paham ya gimana pribadinya Pak Jokowi. Nggak kayak rakyat yang hanya ngelihat dari kejauhan gitu ya. Pak Ma'ruf itu lebih paham loh bahwa bagi Pak Jokowi yang penting adalah harapan keluarga sudah tercapai. Kalau harapan rakyat ya nanti dulu.
Rakyat mesti bayar pajak dulu, bayar cukai dulu, bayar tapera dulu, beli beras impor dulu ya. Itu pun nggak pasti bakal dipenuhi harapannya sebagaimana Pak Jokowi memenuhi semua harapan keluarganya. Ya kan? Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.